Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang cukup relevan untuk kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, dan temanya adalah Tuhan dalam masa sukar. Karena itu kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kitab Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Kekasih Tuhan, ini menjelaskan tentang Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apapun yang sedang terjadi di atas dunia ini. Allah Maha Tahu, tidak ada satupun yang tersembunyi di antara kita, dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sampai ke dalam hati dan pikiran kita saja Tuhan tahu, apalagi sesuatu yang real. Sekecil apapun, mikroba yang paling kecil pun Tuhan tahu. Dan ayatnya yang ke-13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus berikan pertanggungan jawab. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Makhluk sekecil apapun, gak ada yang tersembunyi. Termasuk virus. Wahyu pasal 10 ayatnya yang kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini salah satu malaikat yang memegang gulungan kitab, dan dikatakan kaki kanannya di laut, di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Wow, malaikat saja, kaki kanannya di laut, kaki kirinya di atas bumi. Besar gak? Gede banget. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya Dia ada di mana saja. Bahwa kesukaran apapun yang sedang terjadi di atas bumi ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir ada di mana saja. Saya pernah bilang begini, Anda jangan langsung pikirannya dikontaminasi yang negatif dulu. Biasanya begitu. Kenapa langsung terkotak dalam pikiran kita? Karena sesuatu berita yang baik, suatu berita yang baik yang mestinya masuk dalam nalar pengertian pikiran kita langsung terblokir. Karena yang negatif di pikiran kita langsung memblok berita yang saya sampaikan. Allah omnipresent. Allah ada di atas bumi. Allah ada di atas laut. Dia ada di udara. Dia ada di mana saja. Dia ada di surga dalam waktu yang bersamaan.
Dan kalau saya ngomong begini, jangan langsung blok ya. Allah juga bisa hadir di neraka. Ini ajaran pendeta mulai sesat. Anda dengar baik-baik ini. Allah itu hadir dimanapun, nggak ada pengaruh apapun terhadap dia. Saya berikan analogi begini, contoh. Memang kalau Allah ada di tengah-tengah sinar matahari, saya mau tanya kita, angus nggak dia? Anda jawab. Nggak ada pengaruh apa-apa. Karena kuasanya tidak dibatasi oleh benda apapun yang dia ciptakan sendiri. Hanya masalahnya manusia yang terbatas sekarang ini yang ada dalam kuasa dan otoritasnya Tuhan. Desainnya Allah untuk hidup manusia selama ada di dalam dunia ini sampai nanti mengakhiri hidupnya. Desainnya Allah adalah semua manusia yang percaya dan ikut dia menuju ke surga. Itu desainnya Allah. Rancangannya Allah seperti itu. Walaupun dirinya sendiri ada kaki kirinya misalnya di neraka ya, gak ada pengaruh apa-apa. Dia tidak desain Anda untuk ada di sana, karena Anda bukan Allah. Anda akan sengsara selama-lamanya, kebakar di sana dan tidak akan mati. Tidak seperti Allah. Di antara kesengsaraan dan kebahagiaan buat Allah, dia adalah kesukaan selama-lamanya. Tidak ada penderitaan dari hidupnya. Karena itu kekasih Tuhan, Tuhan dalam kesukaran, dalam masa sukar, yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini sebuah realita yang dialami oleh setiap kita. Maka Tuhan dalam masa sukar itu ada, pertama, bersama-sama dengan kita. Dalam kesukaran Anda ada Tuhan di situ. Dalam masalah dan persoalan Anda ada Tuhan di situ. Dalam situasi apapun ada Tuhan di situ. Nah, karena itu kekasih Tuhan, saya rindu supaya setiap kita menyadari hal ini. Karena di tengah-tengah masa sukar Allah ada bersama-sama dengan kita. Artinya kesulitan apapun dia ada bersama-sama dengan kita. Dan sedia kala sering saya sudah sampaikan, kalau Anda sedang tergopoh-gopoh berjalan dengan masalah yang Anda sedang tanggung, dia ada bersama-sama dengan Anda. Dan sesekali dia mengingatkan, nah, tetap kuat ya, aku ada bersamamu. Nah, jangan takut ya. Masalah yang sedang kau hadapi bukan aku tidak tahu. Aku tahu dan aku bersama denganmu. Allah ada di situ. Tuhan bersama dengan kita. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 69 ayatnya yang ke-6, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Raja Daud sangat menyadari hal ini. Di tengah-tengah kesalahannya dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tahu kesalahanku, aku tahu kebodohanku. Engkau tahu kebodohanku. Engkau tahu masalah. Engkau ada di sana. Jadi kekasih Tuhan, anak-anakku sekalian, di tengah-tengah kesukaran kita, engkau jangan pernah merasa sendirian. Karena ketika engkau merasa engkau sendirian, maka kesukaran itu akan semakin mencengkerammu. Kesukaran itu akan membuat engkau semakin takut. Kenapa? Karena engkau coba mempergunakan kekuatanmu sendiri, akalmu sendiri untuk menyelesaikan kesukaran. Saya mau katakan kepada Anda sekalian pada hari ini, engkau tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah dan persoalanmu tanpa Tuhan engkau libatkan. Karena dia ada bersama. Tuhan bersama kita, kekasih Tuhan. Karenanya ketika engkau dan saya kuat sampai hari ini, berarti masih ada Tuhan bersama kita. Ada banyak orang yang akhirnya
mengakhiri hidupnya. Tadi malam istri saya menceritakan sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Apakah kemarin atau 2 hari yang lalu, istri saya bilang begini, Pak, kemarin ada yang lompat dari lantai 4 di Palem. Kenapa Anda harus lompat, saudara? Kalau mau lompat jangan di tanah kosong. Mau lompat indah itu di kolam renang, yang juga dalam kolamnya minimal 3 meter. Lompatlah di situ. Kemudian Anda berenang. Ombak boleh tinggi, Anda tetap berenang. Saya percaya ketika Anda melakukan, berarti Anda masih mengandalkan Tuhan. Saya harus sampaikan hal ini kepada kita sekalian. Bukan hanya Anda yang mengalami masalah dan persoalan, semua dunia mengalaminya. Tapi sebagai orang-orang percaya, Anda punya Tuhan yang mampu berjalan bersama Anda, mampu memberikan kekuatan kepada Anda. Ketika tadi saya katakan, nah, jangan takut, aku ada bersamamu. Bukankah itu adalah pesan penghiburan bahwa Allah berjalan bersama Anda? Sehingga selalu saya katakan begini, Rasul Paulus bukan tidak punya masalah, dia juga punya masalah, dia juga punya persoalan, dia punya tekanan dalam perjalanan pelayanannya. Sehingga dia kalau ucapan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini yang harus menjadi pegangan sebagai orang-orang percaya. Ada Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Anda untuk menghadapi masalah dan persoalan. Karena di tengah-tengah masa sukar, ada Tuhan yang bersama kita. Masih ada Tuhan yang bersama Anda dan saya. Dialah yang mampu untuk memberikan penghiburan kepada kita sekalian. Makanya pemuji selalu berkata, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, dengan baik, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Asalkan jangan lupa, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan tahu kesukaran Anda. Tapi apakah engkau rela tanganmu dipegang dan dituntun oleh Tuhan? Atau engkau mengambil keputusan sendiri dan engkau mengambil langkah yang salah, seperti kebanyakan orang melakukan ini tanpa pengharapan kepada Dia. Mereka duduk di tengah-tengah rel kereta api, berharap agar kereta api lewat, dia terlindas dengan kereta api. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Ada yang bawa mobil, mobilnya ditabrakan atau masuk ke jurang. Kenapa? Karena kehilangan pengharapan. Pak Pendeta, bukankah hari-hari ini ada banyak orang yang mati karena COVID-19? Ya sama saja. Mati sama COVID sama lompat bunuh diri juga kan sama, mati-mati juga Pak Pendeta. No. Kalau karena COVID beda ceritanya, bos. Tapi kalau Anda mengakhiri hidup dengan caramu sendiri karena engkau sedang mengalami tekanan, mengalami masalah dan persoalan, lalu Anda mengambil keputusan, lebih bagus aku mengakhiri hidup ini saja. Lalu Anda minum Baygon 3 liter,
Anda minum racun. Saya mau katakan kepada kita sekalian, pertanyaannya, apakah pikiran dan hati Anda masih percaya bahwa Tuhan bersama Anda? Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. 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 Hallelujah.